Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk para guru dan tenaga pendidik semuanya. Nah, di sini kami akan menjelaskan bagaimana dalam kegiatan pembelajaran kita harus meningkatkan kreativitas. Nah, di sini case-nya yaitu melalui media digital. Seperti itu. Nah, kenapa kok kita melakukan media pembelajaran secara digital? Karena teknologi digital ini menjadi bagian sudah dari mahasiswa atau lebih sebaiknya siswa juga kayak gitu. Nah, karena di zaman sekarang itu apa ya? Pendidikan dengan teknologi itu berjalan berdampingan kayak itu. Nah, kita tidak dapat menyepelekan salah satunya atau kita menyepelekan teknologi, mengesampingkan teknologi terus ngambil pendidikan atau ngambil pendidikan mengesampingkan teknologi. Nah, itu tidak bisa. Nah, ini kedua ini harus berjalan secara simetris kayak gitu, secara harmonis lah kayak gitu. Nah, eh para siswa zaman sekarang itu memiliki kebiasaan itu membuka media sosial, membuka aplikasi apa kayak gitu, yang semuanya berhubungan dengan smartphone kayak gitu. Nah, kita atau bapak atau ibu guru sebagai tenaga pendidik, nah harus bisa eh, nyampe di ranah tersebut agar pesan-pesan para tenaga pendidik itu sampai ke mereka kayak itu. Nah, salah satunya itu melalui media sosial atau aplikasi digital lainnya. Nah, pendidikan digital ini sendiri itu merupakan pendekatan pembelajaran yang baik di mana medianya itu disukai oleh siswanya kayak gitu. Dan teknologi digital ini bisa kita gunakan untuk mengakses, memproses dan menyampaikan informasi di luar pelajaran pun itu juga bisa kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu manfaat media digital dalam pembelajaran akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, apa sih manfaat media digital dalam pembelajaran? Dan mengapa kita perlu menggunakan media digital dalam pembelajaran? Jadi, berikut ada beberapa manfaat utama yang bisa kita dapatkan. Yang pertama yaitu meningkatkan keterlibatan siswa. Dengan media digital ini, pembelajaran menjadi lebih interaktif. Siswa tidak hanya mendengarkan tetapi juga bisa berpartisipasi aktif melalui kuis online, simulasi, dan diskusi virtual. Dan yang kedua yaitu memudahkan akses ke sumber belajar. Dengan internet, siswa bisa mengakses berbagai materi pelajaran kapan saja dan di mana saja. Tidak ada batasan waktu dan tempat untuk belajar. Dan yang ketiga ini mendorong kreativitas dalam metode pengajaran. Guru dapat menggunakan berbagai alat digital untuk menciptakan materi yang lebih menarik dan mudah dipahami. Nah, yang terakhir yaitu memberikan pengalaman belajar yang lebih visual dan interaktif. Beberapa konsep yang sulit dijelaskan dengan teks bisa lebih mudah dipahami dengan animasi, video, dan simulasi interaktif. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Nah, lalu yang berikutnya adalah alat-alat yang dapat digunakan untuk media pembelajaran digital. Nah, seperti yang kita tahu, yang pertama itu Canva. Ya, Canva mungkin kita sudah pada kenal ya. Ketika kita ingin buat presentasi yang bagus dengan template yang kreatif, kita dapat menggunakan Canva. Yang Canva ini adalah alat desain yang mudah digunakan dan guru bisa membuat presentasi, infografis, dan materi yang desain menarik tanpa perlu keahlian mesin grafis dikarenakan kita bisa mendownload template yang sudah dibuat oleh orang lain. Lalu ada Kahoot, yaitu quiz interaktif, merupakan salah satu gamifikasi media pembelajaran, sehingga dia akan lebih mudah untuk membuat seperti kuis yang berupa pilihan ganda, sehingga siswa itu lebih senang untuk mengerjakannya, karena seperti game, kita meraih poin dan poin yang paling tinggi seperti pemenangnya. Lalu Google Classroom, nah ini merupakan platform yang banyak digunakan terutama pada saat COVID, yang merupakan platform gratis dari Google, yaitu guru dan siswa dapat berkomunikasi dalam satu ruang kelas digital.
guru dapat mengupload materi dan dapat memberikan tugas serta feedback kepada siswa secara online. Lalu ada Padlet, yaitu kolaborasi ide secara online, yaitu seperti ketika webinar kita ingin menyampaikan materi, lalu ingin eh, mengetahui diskusi, ingin membuat topik diskusi, lalu untuk agar eh, pendengar dapat menyampaikan ide mereka, kita menggunakan Padlet ini sebagai tempat untuk brainstorming atau diskusi kelompok, sehingga kita dapat mengomentari juga ide-ide mereka, pendapat apa saja yang mereka keluarkan. Lalu ada kuisis, sama seperti Kahoot. Ini juga merupakan gamifikasi media pembelajaran yang berupa platform kuis interaktif. Tapi fiturnya lebih fleksibel, sehingga siswa bisa mengerjakan kuis dengan ritme mereka sendiri. Lalu ada YouTube dan media sosial lainnya, yaitu media sosial yang sering digunakan siswa, bisa juga WA, Instagram, atau Telegram. Guru dapat mengupload materi ke dalam media sosial tersebut sehingga mahasiswa tidak perlu membuka aplikasi yang lain yang mungkin jarang mereka gunakan, sehingga siswa tetap dapat bersenang-senang menggunakan media sosial, tetapi tetap mendapat pembelajaran secara online. Dan juga sebagai alat untuk berkomunikasi secara langsung. Dengan alat ini kita dapat membuat media pelajaran lebih menarik, tapi juga membantu siswa untuk lebih aktif dan kreatif dalam memahami materi. Lalu yang selanjutnya akan disampaikan rekan saya. Baik, kemudian contoh penerapan media digital dalam pembelajaran. Beberapa sekolah telah mengadopsi media digital ini dalam media pembelajaran dan cukup terlihat hasilnya cukup terlihat positif. Sekolah dan Jember menerapkan Google Classroom sebagai tempat materi dan pengumpulan tugas. Google Classroom digunakan untuk media utama dalam menyampaikan materi dan dapat digunakan untuk pengumpulan tugas agar tidak ada siswa yang tertinggal materi. Kemudian, guru memberi tempat tanya jawab melalui media sosial WhatsApp. Penggunaan grup WhatsApp sebagai tempat tanya jawab cukup efektif digunakan karena barangkali pada saat pembelajaran di kelas, siswa kurang memahami ketika pembelajaran di rumah itu siswa kurang paham terkait apa yang dijelaskan pada sekolah, pada kelas sebelumnya. Jadi cukup efektif untuk digunakan. Kemudian ketika sedang mengadakan ujian menggunakan kuisis, hasilnya siswa lebih tertarik untuk belajar karena penggunaan desain yang lebih menarik juga. Dengan contoh penerapan ini, kita bisa melihat bahwa penggunaan media digital bukan sekedar teori, tetapi juga terbukti efektif di lapangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, dari pembahasan tadi, ada 3 poin yang perlu kita highlight dan bisa kita ambil. Yang pertama, media digital dapat membantu meningkatkan keterlibatan dan kreativitas siswa dalam proses belajar. Yang kedua, sebagai pendidik, kita perlu memahami dan memilih alat digital yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Dan yang ketiga, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah memilih salah satu alat digital dan mulai menggunakannya dalam kelas kita hari ini. Jika kita bisa beradaptasi dengan teknologi dalam pembelajaran, kita juga bisa membawa perubahan besar dalam cara kita mengajar. Nah, lalu ada quotes yang bisa kita ambil, yaitu jangan takut mengambil langkah, gunakan media digital dalam pendidikan. Jadi ketika kita eh, jadi mari kita mulai sekarang, pilih salah satu alat digital yang kita akan bahas, lalu coba gunakan dalam pembelajaran. Karena jika kita mengambil langkah kecil hari ini, kita akan melihat dampak yang besar dan dalam cara siswa belajar di masa yang akan datang.
jangan takut untuk mencoba, karena semakin kita eksplorisasi, maka semakin kita dapat menemukan cara yang terbaik dalam mengajar. Jadi eh, terima kasih, sekian dari kami. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi tenaga pengajar sekalian untuk siswa di era digital ini.